Ya, diri sekalian kita masuk ke materi maksimum minimum untuk fungsi dua variabel, tapi kita akan meninjau ulang dulu ya, maksimum minimum untuk fungsi satu variabel, karena hal ini akan mempermudah kalian memahami untuk fungsi dua variabel. Nah, diri sekalian, perhatikan nilai maksimum atau minimum. Jadi dua kata ini adalah tentunya maknanya berbeda ya. Yang satu yang terbesar, yang satu yang terkecil, tapi kita menggunakan tanda garis miring saja untuk menjelaskan dua hal ini sekaligus secara bersamaannya. Jika ada dari fungsi f, jadi maksudnya fungsi f itu ya bisa saja mempunyai nilai maksimum atau minimum, tapi belum tentu jika kita disediakan fungsi ya fungsi-fungsi belum tentu mereka itu mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum. Tapi kita tidak akan menjelaskan secara detail ya untuk maksimum minimum fungsi satu variabel karena kalian telah mendapati materi tersebut di mata kuliah kalkulus diferensial. Pada himpunan S, jadi tentunya suatu fungsi itu mempunyai domain ya, domainnya untuk fungsi fx misalnya itu dia merupakan suatu interval, baik dia bersifatnya terbatas ya, interval tutup misalnya, kedua-duanya di kiri kanan tutup atau di kiri kanan buka ya, itu sifatnya tertutup, maaf, sifatnya terbatas, oke? Okay? Ataupun dia juga bisa berupa suatu garis ya, yang sifatnya tidak terbatas, misalnya batas untuk di kiri atau di kanan itu adalah negatif tak hingga atau tak hingga ya. Adalah nilai F yang terbesar atau yang terkecil, jadi yang terbesar itu maksimum, yang terkecil itu adalah minimum. Jadi contohnya adalah, misalkan kita ingin mengidentifikasi mahasiswa yang tertinggi di kelas C 2018. Himpunan S-nya itu adalah mahasiswa-mahasiswa kelas C 2018 yang sedang berbaris, membentuk suatu interval misalnya ya, dan nilai F-nya itu atau F-nya itu merupakan tinggi badan, dan tentunya yang tertinggi itu dapat dikatakan sebagai nilai maksimum. Oke, dari keseluruhan himpunan S. Istilah-istilah tersebut dapat dikatakan sebagai nilai maksimum global atau nilai minimum global. Nah, jadi maksimum global itu untuk nilai yang terbesar, minimum global itu yang terkecil. Terdapat juga istilah nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal, apabila ia merupakan nilai maksimum atau minimum untuk daerah di sekitarnya. Jadi analoginya, misalnya kita hanya ingin mengambil sampel mahasiswa yang perempuan. Jadi eh, mahasiswa yang tertinggi, mahasiswi yang tertinggi ya, itu dikatakan sebagai maksimum lokal ya. Jadi tinggi badan dari mahasiswi yang tertinggi itu adalah nilai maksimum lokal. Karena dia hanya tertinggi untuk daerah yang di sekitarnya atau untuk yang perempuannya saja. Untuk lebih jelasnya secara matematis, perhatikan ya gambar satu. Oke, jadi ini adalah, misalkan dia adalah kurva fungsi f, ya, dan domainnya, ya, misalnya dari sini ya, dari titik ini, misalnya dia adalah A, sampai sini. Jadi dia sifatnya terbatas ya, dari A sampai B. Nah, perhatikan terdapat nilai-nilai maksimum lokal. Jadi titik ini adalah FP tentunya. Jadi FP itu adalah maksimum lokal karena untuk wilayah di sekitarnya dia yang maksimum. Ini FS minimum lokal ya, untuk wilayah di sekitarnya dia yang paling rendah. Yang tertinggi itu dari keseluruhan adalah FR, dan yang terendah adalah FQ, yang merupakan minimum global. Nah, perhatikan adik-adik sekalian, ya, perhatikan ada titik T ini, titik T dan FT, misalnya di sini ya, di sini lurusannya. Nah, kenapa sih jika kita misalnya ya batasi dari wilayahnya dari Q sampai T, maka FT itu kita tidak dapat katakan sebagai maksimum lokal untuk wilayah dari Q sampai T. Ya, ataupun misalnya dari T sampai R, itu kenapa FT tidak dapat dikatakan sebagai minimum lokal. Nah, itu dipertegas dari definisi berikut.
Ya, kita clear-kan dulu ya. Nah, untuk definisi nomor satu saja ya, karena nomor 2 itu tinggal mengganti. Baik, Fp adalah nilai maksimum lokal F jika terdapat selang A, B, oke? Jadi terdapat selang atau interval yang memuat P sedemikian sehingga Fp adalah nilai maksimum F pada interval A, B, iris S. Jadi ini sama saja ya, jika A, B diiris dengan daerahnya sendiri, maka A, B iris S itu sama dengan A, B itu sendiri ya. Jadi sama saja. Oke, baik, kita akan menjelaskan. Jadi kita highlight ya, kata-kata jika terdapat selang A, B yang memuat P sehingga sedemikian sehingga Fp adalah nilai maksimum. Oke, kita pertebal untuk kata-kata itu. Nah, perhatikan ya, jadi mesti terdapat selang, mesti atau interval. Nah, dan perhatikan untuk titik P ya, jika kita batasi intervalnya, ya lanjut lagi di sini. Oke, dia diantarai oleh misalnya ya titik U dan V. Nah, jadi selangnya itu adalah U dan V yang memuat P. Oke, tentunya P itu tentunya berada di antara U dan V berdasarkan selang ini ya. Sedemikian sehingga Fp adalah nilai maksimum. Nah, jadi dari U sampai V itu Fp itu adalah yang maksimum sehingga dia dinamakan maksimum lokal. Nah, kenapa Ft gagal dikatakan sebagai maksimum lokal atau minimum lokal? Karena ya mesti terdapat selang. Ya, misalnya selangnya itu dari C sampai D. Ya, sekecil apapun itu selang atau interval CD, ya, dan perhatikan eh, FC itu FC ya, dia lebih rendah dibanding FT sehingga oh ya, untuk ini dulu FD misalnya di titik ini FD itu lebih besar dibanding FT sehingga FT gagal dikatakan sebagai maksimum lokal karena pada selang tersebut ya terdapat nilai yang lebih tinggi dibanding FT. Oke, demikian juga dengan minimum lokal terdapat nilai yang lebih rendah dibanding FT. Ya, seperti itu. Nah, hadirin sekalian perhatikan kita juga akan review kenapa sih eh, maksimum lokal ya minimum global dan seterusnya itu terjadi di titik balik dari kurva. Jadi di sekalian jika turunannya sama dengan nol, maka dia berpotensi, ya saya katakan berpotensi karena tidak semua, jadi dia berpotensi menjadi maksimum lokal, ya, dan seterusnya. Maksimum lokal, minimum global, minimum lokal. Jika turunannya sama dengan nol pada titik tersebut, ya, misalkan ini, S, turunan F di S kan dia itu sama dengan nol. Kenapa? Karena jika kita gambar ya, turunan itu kan adalah kemiringan garis singgung. Nah, perhatikan garis yang merah ini, dia itu menyinggung kurva di Fs ya, di sini, dan garisnya itu adalah horizontal. Artinya kalau dia horizontal berarti kemiringannya sama dengan nol, dia tidak miring sama sekali ya. Dan itu dipertegas oleh lihat rumus turunan, salah satu bentuk rumus turunan kan dia seperti ini ya. Perhatikan dia mirip-mirip dengan kemiringan fx dikurang fp per x kurang p itu sama saja ya. Kalau kita lihat dia mirip dengan rumus kemiringan ya. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, jika dia horizontal seperti ini, tentunya nilai-nilai Y-nya itu ya, di sini dia konstan ya. Dia konstan sehingga Y1, Y2, dan seterusnya itu sama saja. Dan kalau dia sama, dan kita kurangkan, dia sama dengan 0. Jadi dia di sini F aksen, ya, F aksen untuk S ya. Jadi F aksen S itu sama dengan 0. Iya, seperti itu. Nah,
Jadi dari sekalian saya tegaskan sekali lagi bahwa jika dia, merupakan titik balik, ya, maka dia merupakan maksimum lokal ya, minimum global atau minimum lokal. Oke, kita lanjut materi untuk fungsi dua variabel. Misalkan f adalah fungsi daerah asal S dan misalkan x0, y0 adalah sebuah titik di S. Jadi, daerah asal S untuk fungsi dua variabel dia bukan lagi suatu interval ya atau garis, tapi dia merupakan suatu ya daerah ya, jadi bisa persegi panjang ataupun mungkin dia bisa berupa lengkungan. Sama saja waktu kita belajar integral lipat 2 untuk daerah yang bukan persegi panjang, jadi ya seperti itulah untuk daerah asal fungsi dua variabel ya. Oke. Nah, fx ke 0, y0 adalah nilai maksimum global dari f di S jika fx 0, y0 lebih dari atau sama dengan fx, y untuk seluruh x, y di S. Oke. Jadi saya rasa sama ya nilai maksimum global di konsepnya di dua variabel dan satu variabel. Demikian juga dengan nilai minimum global ya. Nah, yang kita akan diskusikan secara rinci adalah nilai maksimum lokalnya. Ya. Nah, fx 0, y0 adalah nilai maksimum lokal dari f di S jika terdapat persekitaran dengan radius tertentu dengan pusat x0, y0, sehingga fx0, y0 itu lebih dari atau sama dengan fx, y untuk semua x, y yang berada di dalam persekitaran tersebut. Nah, kita jelaskan dulu. Jika tadi di fungsi satu variabel, kita kan menggunakan kata-kata selang atau interval. Tapi kalau di dua variabel, kita menggunakan kata persekitaran. Jadi persekitaran itu adalah ya suatu lingkaran yang tidak memuat titik pusatnya. Ya, seperti itu. Misalkan suatu compact disk CD ya, CD jika biasa kalian menggunakan CD untuk mengcopy file, tapi saya rasa itu sudah sangat jarang terjadi ya untuk waktu yang sekarang ini. Nah, eee, sama saja ya, jadi nilai maksimum lokal, nilai minimum lokal itu konsepnya sama dengan maksimum lokal, minimum lokal di fungsi satu variabel. Tapi kita menggunakan kata persekitaran. Jadi persekitaran itu, adalah suatu compact disk ya, compact disk yang di mana, dia berupa lingkaran, tapi kita tidak memasukkan, titik pusatnya, ya. Oke, untuk lebih jelasnya, kita, ingat persekitaran itu tentunya juga memiliki titik pusat, tapi titik pusat itu bukan merupakan domain dari persekitaran. Tapi untuk lebih jelasnya, kita lihat ya, nah, gambar pegunungan ini, jadi, ini tentunya adalah maksimum global, dengan cara yang sama ya di fungsi satu variabel, kalau di sini untuk dua variabel, dia di sini adalah maksimum lokal, ya. Ini maksimum lokal, ini juga maksimum lokal. Nah, kenapa misalnya titik, ya kita cari titik yang lebih jelas, kita bisa beri tambahan lagi satu maksimum lokal, ya misalnya di titik ini ya, semoga saya tidak salah, ya. Misal ini juga merupakan maksimum lokal. Nah, karena, ya kita gambar di sini saja ya, atau di sini, suatu lingkaran, oke, suatu lingkaran yang, oke. Nah, kita tentukan titik pusatnya, jadi anggaplah, kita batasi ya persekitarannya menjadi lingkaran ini dan ini adalah titik pusatnya dan titik pusat ini ya, misalnya dia mempunyai koordinat A, B, oke. Dan untuk titik yang ini ya, dia itu koordinatnya adalah F, A, B. Oke, dan misalkan titik ini yang lebih rendah, dia merupakan F,
C, D. Dan FC, D ini berkorespondensi misalnya di sini ya. Jadi untuk persekitaran ini ya, C, D itu termasuk, tapi A, B itu tidak termasuk. Jadi untuk titik yang ini, maaf, perjelas, dia adalah C, D. Ya. Nah, di sekalian, untuk C, D yang lain ya, untuk titik-titik yang lain maksudnya, dia pada persekitaran ini dan menghasilkan range yang juga merupakan lingkaran, FA, B itu adalah yang paling tinggi. Jadi dia merupakan maksimum lokal. Nah, kenapa misalnya ya kalau kita perhatikan pada gambar ini misalnya titik ini, dia gagal menjadi maksimum lokal. Kenapa? Karena jika dia berkorespondensi dengan titik yang ini di DR asalnya atau DRS-nya, jika kita buat persekitaran yang merupakan suatu lingkaran ya, ya dia gagal. Kenapa? Karena terdapat nilai yang lebih besar dibanding nilai yang titik yang terakhir ini ya. Dan dia juga tidak dapat dikatakan sebagai minimum lokal karena terdapat nilai yang lebih rendah pada persekitarannya tersebut. Jadi sama saja dengan konsep di fungsi satu variabel. Oke, saya rasa itu ya, kalian bisa baca. Jadi maksimum lokal jika terdapat persekitaran dengan radius tertentu dengan pusat x0, y0. Ya, sedemikian sehingga fx 0, y0 itu lebih besar daripada fx, y yang merupakan apa? Jika terdapat persekitaran dia yang paling besar, dan minimum lokal jika terdapat persekitaran dan dia yang paling kecil. Oke, kita lanjut. Teorema 1. Jika F kontinu pada sebuah himpunan S yang sifatnya tertutup, jadi adik sekalian, kita tegaskan sekali lagi bahwa himpunan S untuk fungsi dua variabel ya, dia merupakan suatu daerah yang sifatnya tertutup dan terbatas. Ini ya, merupakan anteseden. Jadi jika dia tertutup dan terbatas. Yang dimaksud dengan terbatas ya seperti untuk dua konsep ini dapat kita analogikan dengan suatu lapangan bulu tangkis. Nah, lapangan bulu tangkis itu kan terbatas ya. Jika kalian memukul kok sangat keras dan keluar, ya itu tidak dianggap masuk ya karena memang lapangannya yang terbatas. Dan dia dikatakan tertutup. Kenapa tertutup? Karena dia memuat batas-batasnya. Jadi himpunan yang tertutup itu dia memuat batas-batasnya. Maksudnya kalian memukul kok lalu kena garis itu masih dianggap masuk. Ya, itu maksudnya seperti itu. Jadi apa bedanya tertutup dan terbuka? Kalau tertutup dia memuat batas-batasnya, kalau terbuka dia tidak memuat batas-batasnya. Contoh untuk himpunan yang terbuka adalah suatu negara. Jadi misalnya Belanda dan Belgia. Belanda dan Belgia kan itu bersebelahan ya. Tentunya mereka punya batas negara, dan batas negara itu dia bukan ini. Coba kita lihat. Kita lihat ya. Batas antara ya, ini merupakan contoh yang ya, perhatikan ini kan daerah Belanda ya. Ini kan di sini Belanda, untuk di sini Belgia. Nah, dan ini adalah batasnya. Nah, untuk batas ini tentunya bukan kepunyaannya Belanda dan juga bukan kepunyaannya Belgia. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, untuk kasus ini Belanda adalah himpunan buka dan Belgia juga merupakan himpunan buka karena dia tidak memuat batas-batasnya. Jadi,
kita tidak bisa mengklaim bahwa daerah ini milik Belgia dan daerah ini juga bukan daerah ini adalah milik Belanda, seperti itu. Oke, lanjut. Uh, maka F mempunyai nilai maksimum global dan nilai minimum global di himpunan tersebut. Nah, adik-adik sekalian, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi di sini jika ada artinya bisa jadi tidak adanya. Jadi belum tentu suatu him fungsi itu mempunyai nilai maksimum global dan nilai minimum global. Oke? Nah, tapi kalau dia kontinu ya, kontinu itu maksudnya dia terdefinisi untuk semua ya, untuk semua, dan saya rasa kita sudah bahas pokok bahasan kekontinuan ya di kelas. Oke, kita tidak bahas ulang secara detail lagi. Dia tertutup, dia terbatas, maka dia mempunyai nilai maksimum global dan nilai minimum global di himpunan tersebut. Nah, mungkin kalian penasaran seperti apa sih himpunan yang tidak mempunyai nilai maksimum global atau nilai minimum global. Nah, coba kita gambar ya, misalnya suatu kurva fungsi, ya, dan dia dibatasi ya, A, B, ya, pada interval buka A, B. Nah, dan kurva fungsinya ya, dia sifatnya linear. Di sini ya, tentunya dia tidak mempunyai nilai di sini, ya, di ujung, karena FA dan FB itu ya, maksud saya A dan B bukanlah anggota dari himpunan tersebut. Nah, adik-adik sekalian, untuk fungsi ini dia tidak mempunyai nilai maksimum global dan nilai minimum global. Ya, kenapa? Karena oke lah, misalnya dia di sini C, ya, dan dia berpadanan dengan yang di sini. Dan adik-adik sekalian menganggap bahwa FC itu adalah maksimum global. Ya, itu salah. Kenapa? Karena untuk di antara dua bilangan real, C dan B, itu selalu dapat kita masukkan atau sisipkan bilangan di antaranya ya. Misalkan bilangan C ditambah B per 2. Nah, C tambah B per 2 itu kan bilangan di antara C dan B. Dan itu lebih tinggi dibanding, FC tambah B per 2, atau misalkan sama dengan D, ya, itu FD itu lebih tinggi daripada FC. Ya. Nah, misalkan kita anggap bahwa FD itu adalah yang tertinggi, terdapat lagi misalkan bilangan di antara D dan B, misalkan itu adalah E, maka FE itu lebih tinggi dibanding FD, dan begitu seterusnya ya, proses yang tidak akan pernah berhenti, sehingga kita anggap bahwa untuk fungsi ini dia tidak mempunyai maksimum global dan juga dia tidak mempunyai nilai minimum global. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu teorem yang pertama, tapi kita tidak akan buktikan di sini ya. Nah, selanjutnya nilai ekstrim. Jadi adik-adik sekalian, nilai ekstrim itu yang dimaksud dapat berupa maksimum global, maksimum lokal, minimum lokal ya, terjadi pada titik-titik kritis. Nah, kita juga tadi telah membahas titik kritis yang untuk fungsi satu variabel, dan titik kritis itu perhatikan dari F di S itu ada 3 jenis, yakni titik batas, oke. Titik batas itu maksudnya batas dari domain, ya, batas sebelah kiri, batas sebelah kanan, itu dapat dikatakan sebagai titik-titik kritis, dan titik-titik kritis itu ya, itu berpotensi menghasilkan nilai yang ekstrim. Dan ingat, nilai ekstrim itu maksimum global, maksimum lokal, minimum lokal. Oke. Nah, maksudnya ya, yang tadi titik batas, oke. Ya, misalkan dia sifatnya tertutup. Sekarangnya tadi kan himpunan buka ya. Nah, anggaplah domainnya dia memuat A,
dan B. Oke, dia memuat A dan B, dan tadi misalnya dia bersifat linear, nah, maka minimum lokalnya atau nilai ekstrimnya itu terjadi di A ya atau FA dan terjadi di B maksimum globalnya ya atau nilai maksimum globalnya itu adalah FB. Nah, itulah mengapa titik batas itu merupakan titik-titik kritis atau titik-titik yang penting untuk kita identifikasi sehingga dia berpotensi menghasilkan nilai yang ekstrim. Oke, dan yang kedua adalah titik stasioner. Nah, titik stasioner ya, oke kita jelaskan definisinya. X0, Y0 merupakan titik stasioner jika X0, Y0 adalah sebuah titik di S di mana F dapat didiferensialkan, syaratnya itu dapat diturunkan ya adik sekalian, dan del F X0, Y0 itu sama dengan 0. Ini adalah 0 tebal, maksud dari 0 tebal ini dia merupakan suatu vektor 0,0 ya. Jadi, dan del F X0, Y0 sama dengan 0 itu jika ya perhatikan kita memang tidak sempat mempelajari konsep ini secara utuh ya karena pada saat itu saya sedang ada kegiatan dan kalian belajar mandiri, tapi saya ingatkan bahwa del f x0, y0 sama dengan 0 jika nah ini ya ini dapat dijelaskan ke dalam dua konsep ini jika turunan f di x0, y0 terhadap x itu sama dengan 0 dan turunan x0, y0 turunan f di x0, y0 terhadap y itu juga sama dengan 0. Oke? Nah, di titik tersebut suatu bidang singgung akan horizontal. Jadi sama saja tadi garis singgung yang horizontal. Nah, kalau yang ini di fungsi dua variabel dia konsepnya adalah bidang singgung. Dan yang ketiga, titik kritis yang ketiga adalah titik singular ya x0, y0 yang diartikan jika dia tidak dapat didiferensialkan atau tidak dapat diturunkan. Ya, misalkan sebuah titik di mana grafik dari F itu mempunyai sudut yang lancip, tapi akan kita jelaskan melalui contoh ya. Nah, untuk contoh satu ini kita hanya diminta untuk mengidentifikasi titik-titik kritis pada fungsi x kuadrat tambah 4y kuadrat ya kurang 2x kuadrat y tambah 4 pada persegi panjang yang dibatasi. Nah, adik sekalian ini himpunannya bersifat terbatas ya, karena kita batasi pada minus 1, X itu di antara minus 1 sampai 1, dan Y itu di antara minus 1 dan 1 juga. Jadi dia sifatnya terbatas. Dan dia tertutup. Kenapa? Karena minus 1 dan 1 juga termasuk ya, minus 1 dan 1 juga termasuk ya untuk Y ini. Dan tentunya titik-titik batasnya ini karena kan kita diminta mengidentifikasi titik-titik kritis. Jadi kita perhatikan, kita lihat dulu titik batasnya. Titik batasnya itu ini ya, dia berupa persegi panjang, oke. Dan untuk sisi-sisinya, 4 sisinya itu dijelaskan masing-masing dari A sampai D ini. Nah, di sini dia ditandai merah. Silakan identifikasi masing-masing yang mana sih sisi kiri, sisi kanan, sisi bawah, dan sisi atas. Silakan. Nah, selanjutnya setelah titik-titik batas, kita beralih ke titik singular. Nah, kalau titik singular tadi adalah, maaf, titik stasioner dulu ya, yang kedua. Titik stasioner jika dia diturunkan dan terhadap X dan terhadap Y itu sama dengan 0. Nah, kalau kita turunkan terhadap X, 2X kurang 4XY sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya terhadap Y, 8Y kurang 2X kuadrat sama dengan 0. Maaf, ini saya hilangkan dulu. Nah, oke. Oh iya, tadi tidak usah, mungkin kita butuh. Nah, terdapat dua persamaan ya. Jadi ini diturunkan terhadap X dan diturunkan terhadap Y. Nah, titik-titik yang dimaksud dengan titik tentunya pasangan bilangan berurut X dan Y ya. X dan Y. Nah, caranya adalah untuk mencari titik stasionernya, kita substitusi jadi 8Y, ini kan 8Y kurang 2X kuadrat sama dengan 0.
yang menghasilkan Y sama dengan 1/4 X pangkat 2. Nah, Y sama dengan 1/4 X pangkat 2, itu kita substitusi ke sini. Substitusi ke persamaan ini. Nah, menghasilkan 2X kurang X pangkat 3 sama dengan 0, lalu kita faktorkan menjadi X. Ya, maka, ya, jadi 2X kurang X pangkat 3 sama dengan 0, kita faktorkan menjadi X kali dalam kurung 2 kurang X pangkat 2 sama dengan 0, yang menghasilkan X sama dengan 0 atau X kuadrat sama dengan 2 ya. Oke. Nah, lalu 2 ini, oh ya hadirin sekalian, kita lihat dulu X sama dengan 0 itu di sini X sama dengan 0, atau ini kan X kuadrat ya, X kuadrat sama dengan 2, sehingga menghasilkan 2 solusi untuk X, yakni X sama dengan plus minus akar 2. Nah, hadirin sekalian, dia di sini tidak memenuhi ya, yang ini, X sama dengan plus minus akar 2. Nah, silakan cari alasannya, sehingga hadirin sekalian ya, X sama dengan 0, ini adalah solusi yang kita gunakan ya, karena ini kan tadi tidak memenuhi, dan X sama dengan 0 jika kita misalnya substitusi di sini ya, ini kan Y sama dengan 1/4 X pangkat 2 tadi ya, yang dari sini, Y sama dengan 1/4 X pangkat 2, kita substitusi X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0, sehingga diperoleh 0,0 juga sebagai titik kritis. Nah, selanjutnya untuk jenis yang ketiga, yakni titik singular. Jika dia tidak dapat diturunkan. Nah, maksudnya dari sekalian tidak dapat diturunkan, perhatikan. Untuk turunan terhadap X, ini kan 2X kurang 4XY. Nah, adakah sesuatu yang jika kita substitusi nilai X dan Y itu 2X kurang 4XY ini tidak terdefinisi? Tidak ada ya. Jadi misalnya, kita substitusi X dengan 1 misalnya, Y dengan 2. Jadi 2 kali 1 kurang 4 kali 1 kali 2, 2, ini kan tadi 2 kali 1, 2, 4 kurang 1 kali 2, 8, jadi 2 kurang 8 minus 6. Nah, dia kan terdefinisi ya. Demikian juga dengan yang ini, apapun nilai-nilai X dan Y, kita masukkan di sini, dia akan terdefinisi atau menghasilkan bilangan real. Nah, tapi kalau misalnya ini kan konteks yang di luar, ini tidak berkaitan dengan soal, misalnya, turunan terhadap X itu adalah 1/X, Y. Kalau kita mengganti X dan Y dengan misalnya 0 dan 2 ya, jadi 1/0 kali 2, itu 1/0, tidak terdefinisi. Nah, itulah, maka 0,2 itu adalah titik titik singular ya, titik singular. Tapi pada ini 2x kurang 4x y, 8y kurang 2x kuadrat, apapun nilai-nilainya itu semuanya terdefinisi. Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi ini ya, domainnya dia tidak mempunyai titik singular. Jadi yang dia punyai adalah titik-titik batas saja dan titik stasioner. Ya, seperti itu. Oke, kita ke contoh 2. Nah, carilah titik kritis pada fungsi fx, y sama dengan akar 4y kuadrat kurang 9x kuadrat tambah 36x tambah 24y tambah 36. Nah, hadirin sekalian, untuk kasus yang ini, kita tidak jelaskan batasnya ya, kita tidak jelaskan batasnya, dan kalau hadirin sekalian gambar, itu memang permukaannya itu sifatnya tidak terbatas, yang dapat kita simpulkan, maka domainnya dia tidak terbatas, jadi kita tidak mencari titik-titik batasnya, yang kita cari mungkin jika ada ya, adalah titik stasioner dan titik singular. Nah, perhatikan, kalau kita turunkan ini terhadap X, maka akan menghasilkan ini ya, negatif 9X tambah 18 per yang di soal, dan kita samakan lagi dengan 0, demikian juga dengan turunan terhadap Y ya. Ya, jika ini diturunkan, maka diturunkan terhadap Y, menghasilkan ini, dan masing-masing kita samakan dengan 0, maka akan kita ambil ini ya, pembilangnya saja, karena yang pembilangnya inilah yang bisa jadi menyebabkan dia 0. Sehingga jika pembilangnya 0, maka yang bentuk yang ini tentunya adalah 0 ya, jika pembilangnya 0. Nah,
Negatif 9x tambah 18, yang ini dari sini, itu kita samakan dengan 0, 4y tambah 12 disamakan dengan 0. Ini mudah ya, untuk kita cari nilai x dan y yang memenuhi, diperoleh x sama dengan 2 dan y sama dengan minus 3. Jadi titik 2, minus 3 adalah titik kritis. Ya. Jadi 2, minus 3, dia adalah titik stasioner yang merupakan titik kritis. Nah, selanjutnya, periksa kemungkinan di titik mana turunan-turunan parsial itu tidak ada. Jadi, adik-adik sekalian, dia tidak ada kalau di penyebutnya itu sama dengan 0. Dengan kata lain, di dalam akar ini sama dengan 0. Nah, jadi kita samakan dengan 0 untuk bentuk yang di dalam akarnya ini, yang jika adik-adik sekalian, oh ya, ini saya tandai merah ya. Ini kenapa sih bisa didapat seperti itu? Ya. Oke, jadi prosesnya kenapa sih bisa dari sini ya, dari sini kenapa sih bisa seperti ini, oke. Nah, dan jadi selain 2, minus 3, titik kritisnya adalah semua titik-titik yang ada pada hiperbola tersebut. Misalnya salah satunya adalah 0, minus 3. Ya, kenapa 0, minus 3 termasuk salah satu titik kritis ya, karena dari persamaan ini ya, jika kita substitusi x dengan 0, y dengan minus 3, maka akan menghasilkan di rows kanan itu sama dengan 1, sehingga 0, minus 3 termasuk titik kritis. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya, teorema 2. Misalkan F didefinisikan pada himpunan S yang memuat x0, y0. Jika fx0, y0 adalah sebuah nilai ekstrim, maka x0, y0, y0 itu merupakan titik kritis, yaitu x0, y0 adalah jelas ya, jika F didefinisikan pada himpunan S yang memuat ini. Nah, jika ya ini misalkan ya, dan ini pernyataan teoremanya, jika fx0, y0 adalah sebuah nilai ekstrim, ya, maka x0, y0 itu merupakan titik kritis, yaitu x0, y0 bisa jadi ya, dia merupakan titik batas. Kita di sini menggunakan kata atau, dia juga bisa titik stasioner atau titik singular. Okay. Nah, kita bahas contoh 3. Tentukan nilai-nilai ekstrim pada fungsi fx, y sama dengan akar 25 kurang x kuadrat kurang y kuadrat. Nah, saya tandai merah agar bisa jadi bahan diskusi. Apakah fx, y terbatas? Ya. Jika terbatas, tentukanlah himpunan titik-titik batasnya ya. Terus carilah turunan parsial terhadap x dan turunan parsial terhadap y ya. Lalu tetapkan masing-masing sama dengan 0, maka akan didapatkan titik A, B sebagai titik kritis. Oke, dan selanjutnya dari situ ya, tentukanlah nilai maksimum dan nilai minimumnya. Ya, dari sini ya, dan tentukanlah titik singularnya jika ada. Oh, ya. Ini saya mesti hapus. Juga saya mesti. Oh ya, karena ini sudah tersedia jadi titik-titik singularnya ya. Oke, jadi saya hapus yang merah ini. Ya, dan titik singularnya adalah himpunan titik-titik yang memenuhi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Tapi ini bisa juga menjadi suatu pertanyaan untuk kalian. Oke, saya rasa mudah ya. Ups. Ya, saya hapus yang itu ya. Baik, selanjutnya kita masuk maksimum minimum fungsi dua variabel ya. Lanjutan. Oke. Tadi kan sudah diperjelas di teorema ya, bahwa titik kritis itu menghasilkan nilai ekstrim ya, dan titik kritis itu bisa jadi dia titik batas, titik stasioner, atau titik singular. Oke, kita menggunakan kata atau karena belum tentu ketiga-tiganya ini itu menghasilkan nilai-nilai yang ekstrim. Nah, khusus untuk titik stasioner dari sekalian ya, itu ada penjelasan tambahan, perhatikan ya. Pada fungsi fx, y sama dengan y kuadrat kurang x kuadrat, ya, jika diturunkan secara parsial terhadap x, hasilnya kan min 2x. Terhadap y, hasilnya adalah 2y.
Nah, di bidang X, Y itu diperoleh titik stasioner 0,0. Ya, kenapa? Karena ini kan disamakan dengan 0 ya. Min 2X sama dengan 0, 0. 2Y sama dengan 0, itu 0. Nah, apakah F0, F0,0 sama dengan 0 adalah nilai yang ekstrim? Tadi kan kita sudah bilang bahwa ini menggunakan kata atau ya, jadi belum tentu ya, belum tentu titik-titik ini menghasilkan nilai yang belum tentu ketiga-tiganya menghasilkan nilai ekstrim. Nah, khusus untuk stasioner, untuk titik stasioner 0, apakah dia menghasilkan menghasilkan nilai ekstrim? Nah, oke. Jadi di bidang XY ya, misalkan kita ambil persekitaran titik 0,0 dengan radius 0,1. Maka titik 0,05 ini untuk absisnya, ini ordinatnya 0,02, itu termasuk dalam persekitaran tersebut, yang jika dimasukkan ke dalam fungsi, maka F0,05, 0,02 itu sama dengan, maksudnya 0,05 ini, ya, kita substitusi X dengan 0,05, Y dengan 0,02, yang menghasilkan negatif 0,0021, yang kurang dari 0. Oke? Dan juga titik 0,02, 0,05 ini adalah absisnya, ini adalah X-nya ya, ini adalah ordinatnya, itu termasuk dalam persekitaran ini ya, radius 0,1, titik pusatnya 0,0, radiusnya 0,1, sehingga ini juga masuk ya. Yang jika dimasukkan ke fungsi, maka F0,02, 0,05 itu sama dengan bilangan yang positif yang lebih besar daripada 0. Nah, kesimpulannya Didik sekalian ya, kesimpulannya, F0,0 ini pada radius 0,1 dan juga radius-radius yang lain yang lebih kecil dari 0,01 ya, maaf 0,1, sekecil apapun radiusnya, maka pasti dapat kita pilih titik sehingga jika dimasukkan ke fungsi, maka terdapat nilai yang lebih kecil dan lebih besar daripada F0,0 ini. Ya, ya. Jadi negatif tadi untuk radius 0,1 kita ambil titik di persekitar salah satu titik di persekitarannya, ternyata terdapat nilai yang lebih kecil dan juga terdapat nilai yang lebih besar. Sehingga kalau ya sama saja kalau misalkan kalian punya teman yang lebih tinggi dibanding kalian dan juga punya teman yang pendek dibanding kalian, maka kalian bukanlah nilai yang ekstrim atau bukan nilai yang maksimum lokal, maksimum global, minimum global. Oke, jelas ya? Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka terdapat istilah khusus titik 0,0 pada konteks ini ya, dia disebut titik pelana. Jadi sama saja di kalkulus diferensial titik belok atau inflection point, kita misalkan ya, kita ke GeoGebra dulu ya hadirin sekalian. Nah, misalkan kita gambar kurva fungsi Y sama dengan X pangkat 3. Nah, untuk titik X sama dengan 0 menghasilkan Y sama dengan 0 ya. Dan titik X sama dengan 0 itu merupakan titik stasioner. Kenapa? Karena garis singgungnya itu kemiringannya sama dengan 0. Tapi dia bukan merupakan maksimum lokal atau minimum lokal. Kenapa? Karena di sebelah kirinya dia lebih rendah dan di sebelah kanannya dia lebih tinggi. Nah, demikian juga dengan yang di fungsi dua variabel tadi ya. Istilahnya itu dia titik pelana. Kalau di fungsi satu variabel dia dinamakan titik belok. Nah, seperti itu. Nah, dari hal tersebut ya kita mesti memverifikasi jika kita mendapati suatu titik kritis yang berupa titik stasioner ya. Nah, kita mesti uji dulu. Nah, dan pengujiannya itu dipertegas oleh teorema yang ketiga. Andaikan fx, y mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu, maksudnya turunan parsial keduanya kontinu itu salah satunya turunannya itu ada ya,
Dan juga kalau dikatakan kontinu itu, maka jika kita menurunkan suatu fungsi terhadap X, ya, terhadap X, itu sama saja dengan, misalkan ya, terdapat fungsi dua variabel. Kita turunkan dulu terhadap X. Lalu selanjutnya kita turunkan 2 kali, karena kan turunan parsial kedua ya. Dan itu terhadap Y. Nah, itu sama saja dengan jika kita menurunkan F ya, terhadap Y terlebih dahulu, lalu terhadap X. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan kontinu. Dalam persekitaran X0, Y0 dan del Fx 0, Y0 atau gradien, ini kita sudah jelaskan bahwa ini adalah suatu vektor 0,0 ya. Oke, dan misalkan D sama dengan dx 0, Y0, jadi ini adalah suatu fungsi, ya, sama dengan turunan kedua, ya, x0, Y0, dan keduanya itu terhadap x, turunan dikali turunan kedua, x0, Y0, dan kedua-duanya itu terhadap y, dikurang fx, y, x0, Y0 pangkat 2, jadi ini maksudnya diturunkan dulu terhadap x dan diturunkan terhadap y. Tapi ada di sekalian kalau misalnya ada yang mau mengganti ya, misalkan ini jadi y, ini jadi x, maka itu sama saja. Kenapa? Karena dijelaskan atau dijamin ya dengan pengandaian yang ini. Nah, oke, kita clearkan. Oke, jadi adik-adik sekalian, ini adalah maksudnya adalah kalau Anda mendapatkan suatu titik kritis berupa titik stasioner, yakni turunan parsialnya terhadap X dan terhadap Y itu sama dengan 0, ya kita uji lagi untuk turunan yang keduanya. Dan kita misalkan men-set fungsi D seperti ini, lalu ternyata jika D-nya lebih besar 0 dan turunan kedua ya, kedua-duanya terhadap X itu kurang dari 0, maka fx 0, Y0 itu adalah sebuah nilai maksimum lokal. Nah, tadi kan pada bagian pengantar kita ternyata mendapati bahwa titik 0,0 itu hanyalah titik pelana ya, yang bukan maksimum lokal atau minimum lokal. Nah, tapi kalau dia seperti ini, kita uji lagi turunan keduanya dan maaf. Ya, lanjut. Dan jika kondisinya seperti ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa X0, Fx0, Y0 itu adalah nilai maksimum lokal. Oke. Nah, selanjutnya jika D-nya lebih besar 0, yang ini ya, dan turunan kedua Fx0, Y0, kedua-duanya terhadap X, besar 0, maka Fx0, Y0 itu adalah sebuah nilai minimum lokal. Oke, jadi perhatikan tandanya, ini memang dia kedua-duanya yang D ini, D besar 0, D besar 0, tapi yang membedakan yang satu kecil 0, yang satunya besar 0. Selanjutnya, jika D-nya kurang dari 0, maka fx0, Y0 itu bukan sebuah nilai ekstrim, melainkan x0, Y0 itu adalah sebuah titik pelan. Perhatikan notasi yang kita gunakan, fx0, Y0 itu kan merefer pada nilai ya, dan x0, Y0 itu adalah titiknya. Nah, dan x0, Y0 itu adalah titik pelana. Jika D sama dengan 0, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, jadi sekalian, untuk pembuktian formal dari teorema yang ketiga ini, itu kalian bisa dapati pada mata kuliah analisis real lanjutan ya. Oleh karena itu, kita tidak akan jelaskan secara detail untuk mata kuliah ini, tapi kita akan jelaskan secara intuitif. Dan alasan intuitifnya itu pun juga lumayan panjang. Ya. Nah, misalkan F0, Y0 sama dengan 0, dan X0, jadi kita akan jelaskan dulu secara intuitif ya. Teorema 3 ini, oke, perhatikan. Misalkan ya, kita mengambil titik yang 0,0 saja. Diteoremakan dia sifatnya umum ya, X, Y. Nah, tapi untuk
alasannya, untuk alasan intuitifnya kita ambil saja yang 0,0 sama dengan 0, dan X tentunya X0 sama dengan Y0 itu sama dengan 0. Jadi kita ambil X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 0. Nah, kalau misalnya jika kondisinya tidak berlaku, maka permukaan F itu dapat ditranslasi sedemikian sehingga F0,0 sama dengan 0. Nah, contoh. Jadi setiap titik-titik itu setiap titik-titik itu pada permukaan dapat kita translasi sedemikian sehingga berlaku yang seperti ini ya. Nah, perhatikan, misalkan kita ke GeoGebra. Oke. Ya, kita hapus yang ini. Misalkan Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambahkan dengan 4. Nah, ini kan salah satu permukaan fx, y ya. Tapi untuk x0, y0-nya itu dia fx 0, y0-nya sama dengan 4. Nah, jadi kita dapat translasi permukaan ini ke bawah ya, dengan cara mengurangkan persamaan yang tadi, z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 4 dikurangkan dengan 4, maka permukaan yang tadi yang di dalam itu kita translasi sehingga f0,0 itu sama dengan 0. Nah, seperti itu. Oke, nah di sini juga kita akan jelaskan suatu konsep ya, dan kita tidak sempat pelajari. Jadi untuk x, y-nya di sekitar 0,0 itu mempunyai karakteristik berdasarkan polinom Taylor berderajat 2, yaitu, jadi karakteristiknya seperti ini. P2x, y, jadi nilai-nilai di sekitar 0,0 itu karakteristiknya seperti ini. Jadi sama saja, misalnya terdapat seorang si A mempunyai misalnya sifat-sifat tertentu, tentunya teman-teman dekatnya si A itu juga sikapnya itu tidak jauh beda dengan si A itu sendiri, dan itu dapat dianalogikan dengan x, y di sekitar 0,0 itu mempunyai karakteristik seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, karena kan tadi di pengandaian jika del f 0,0 itu dengan kata lain yang ini ya, turunan f di 0,0 terhadap x dan juga terhadap y itu sama dengan 0, dan f 0,0 sama dengan 0 ya, kita tadi paksakan dia ya, kita translasi ini ya, maka persamaan satu menjadi ini ya, karakteristik dari titik-titik yang berada di sekitar 0,0 dia menjadi seperti ini ya. Anggaplah itu adalah tadi P2x, y sama dengan 1/2 dikali turunan f di 0,0 kedua-duanya terhadap x dikali x pangkat 2 ya, artinya pada bentuk yang karakteristik x, y di sekitar 0,0 tadi, ini kan tadi f 0,0 kan sama dengan 0 ya, terus turunan f di 0,0 terhadap x kan sama dengan 0 ya, ini kan tadi oke, untuk lebih jelasnya saya ubah ini menjadi bentuk vektor 0,0. Nah, jadi fx 0,0 itu sama dengan 0, sehingga dia sini 0 dikali x sama dengan 0, ini juga 0 dikali y sama dengan 0, sehingga menyisakan yang ini ya, yang ini. Nah, oke. Lanjut. Menghasilkan persamaan 2. Nah, jadi inilah karakteristik untuk titik-titik yang berada di sekitar 0,0. Nah, kita misalkan turunan f di 0,0 ya, terhadap kedua-duanya terhadap x itu sama dengan a, turunan f di 0,0 terhadap x lalu terhadap y itu sama dengan b, turunan f di 0,0 kedua-duanya terhadap y itu sama dengan c. Maka persamaan 2 dapat ditulis ke dalam bentuk 1/2 ax kuadrat ya, tambah bx y tambah cy pangkat 2. Nah,
Dengan melengkapkan kuadrat sempurna untuk variabel X, maka menghasilkan bentuk yang seperti ini adik-adik sekalian ya. Jadi ini yang persamaan 3 sama saja dengan ini ya, lalu disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, perhatikan, untuk bentuk X tambah B per A, Y pangkat 2, dia kan berpangkat 2 ya, jadi pasti dia akan lebih besar daripada 0 ya, untuk semua X, Y kecuali 0,0 tentunya. Tapi kan kita yang kita concern adalah X, Y di sekitar 0,0, artinya 0,0 itu tidak termasuk. Nah, dan tentunya dia akan lebih besar daripada 0 karena dia berpangkat 2. Nah, dari sini adik-adik sekalian ya, dari sini ya, jika yang ini ya, jika C per A kurang B kuadrat per A kuadrat lebih besar daripada 0, yakni jika AC kurang B pangkat 2, yang sama dengan turunan F di 0,0, kedua-duanya terhadap X, dikali FIY 0,0 ya, kita bahasakan simpel saja, kurang turunan FXY ya, 0,0 pangkat 2, ya, karena kan tadi kita sudah misalkan ya, pengandaian A, B, dan C, itu sama dengan, dan ini kan sama saja dengan D pada teorema. Jadi, ternyata AC kurang B pangkat 2 itu, ya, pada teorema, itu sama dengan D. Ya, ini. Nah, ya, perhatikan ya, yang ini ya. Ini kan tadi, ini A, ini C ya, kalau tidak salah. Iya, betul. Jadi, A, C dikurang B pangkat 2, itu sama saja dengan D. Oke? Nah, ada di sekalian, sampai mana tadi? Oh, ya. Jika AC kurang B pangkat 2-nya besar daripada 0, ya, dan selanjutnya jika A besar daripada 0, oke? Nah, jadi semuanya besar 0. Ini besar 0, ini besar 0, ini besar 0, ya. Maka P2 X, Y itu akan lebih besar daripada 0 ya. Jadi jika semuanya ini 0, maaf, ini besar 0, ini besar 0, ini besar 0, tentunya semuanya jika dioperasikan akan menghasilkan bilangan positif yang di mana P2 X, Y itu akan lebih besar daripada 0. Untuk X, Y tidak sama dengan 0,0 ya. Sehingga F0,0 sama dengan 0 itu menjadi minimum lokal. Nah, coba kita lihat contoh ya. Fx, perhatikan. Ini kan dia bentuknya X tambah B per A, Y pangkat 2 ya. Jadi, kalau kita jabarkan, maka dia akan menghasilkan bentuknya seperti ini. Ya, X kuadrat tambah 2XY. Ini contoh ya. Ini contoh untuk penjabaran ini. Dan misalkan ini tadi kita sudah tegaskan bahwa dia lebih besar daripada 0. Jadi, misalkan anggaplah C per A kurang B kuadrat per A kuadrat, atau AC kurang B kuadrat itu ya, dia sama dengan 2 ya, karena kita tadi tetapkan bahwa dia lebih besar daripada 0. Jadi menghasilkan X kuadrat tambah 2XY tambah 2Y pangkat 2. Nah, ingat persamaan parabola eliptik ya, Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat. Nah, ternyata di sekalian, bentuk ini itu dia juga merupakan suatu paraboloida eliptik. Kenapa? Karena jika kita misalkan X sama dengan X aksen kurang Y, ya, kita substitusi X dengan X aksen kurang Y, maka X kuadrat tambah 2XY tambah 2Y kuadrat itu menjadi X aksen kurang Y pangkat 2 tambah 2 kali X aksen kurang Y kali Y, ya, tambah 2Y pangkat 2 sama dengan X aksen pangkat 2 tambah Y pangkat 2 yang juga merupakan persamaan paraboloida eliptik. Nah, kalau untuk lebih jelasnya kita coba lihat di GeoGebra. Ya. Kita hapus Z sama dengan X kuadrat tambah 2XY ditambah 2Y pangkat 2. Nah, perhatikan hasilnya, dia juga kan merupakan parabolida eliptik. Dan tadi 0,0 dia adalah nilai yang minimum ya. Di sini ya, F0,0 kan, maaf, ya, menghasilkan 0 ya, F0,0 sama dengan 0 ya. Dan dia adalah nilai yang minimum sebagaimana penjelasan yang tadi. Ya, dia merupakan nilai yang minimum. Nah,
seperti itu, artinya Didik sekalian ya, kalau, di sekitarnya jadi sama saja kalau misalnya begini, eee, anggaplah si A ini ternyata di sekitarnya, dia lebih besar daripada dirinya, ya. Nah, maka dapat dikatakan bahwa si A itu adalah yang minimum. Nah, seperti itu. Oh iya, kita menggunakan kata minimum lokal, untuk lebih umum. Karena kalau dia misalnya minimum lokal, ya, kalau dia minimum lokal, artinya dia sifatnya lebih umum, dia dapat menjadi nilai minimum untuk wilayah-wilayah yang, untuk beberapa wilayah. Tapi kalau kita di sini menggunakan nilai minimum global, itu sifatnya sangat khusus. Jadi, kita menggunakan di sini kata minimum yang lokal, ya. Oke, lanjut. Nah, jika A-nya kurang dari 0, ya, jika A-nya kurang dari 0, yang ini tadi pada P2X, Y, jika A-nya kurang dari 0, dan yang di dalam itu lebih besar daripada 0, nah maka tinggal kita kalikan dengan negatif 1, ya. Yang tentunya paraboloida eliptik yang tadinya menghadap ke ke mana, ke atas ya, ke atas, sekarang dia menjadi ke bawah. Nah, perhatikan pada GeoGebra, jika Z sama dengan, tadi kan persamaannya X pangkat 2 ditambah 2XY ditambah 2Y pangkat 2 ya. Dan jika kita kalikan dengan negatif 1, karena tadi kan A-nya apa? A-nya kurang dari 0 ya. Nah, kita kalikan, maka dia merupakan paraboloida yang menghadap ke bawah, dan perhatikan F0,0 itu yang sama dengan 0 merupakan nilai yang maksimum ya. Nilai yang maksimum. Nah, seperti itu. Nah, ini ada penjelasannya ya. Jika D-nya besar 0, P2X, Y adalah paraboloida yang eliptik yang menghadap ke atas jika A-nya besar 0. Oke, jadi jika A-nya besar 0, maka P2X, Y adalah paraboloida eliptik yang menghadap ke atas. Dan jika A-nya kecil 0, maka dia menghadap ke bawah. Nah, selanjutnya, jika D-nya kurang dari 0, ya, jika D-nya kurang dari 0, maka P2X, Y adalah suatu hiperboloida parabolik, ya, paraboloida hiperbolik. Ya, dengan titik pelana di 0,0. Itu jika D-nya kurang dari 0. Nah, Didik sekalian, saya di sini tandai merah ya, untuk kalian jadikan bahan diskusi. Kenapa sih jika D-nya kurang dari 0, maka dia merupakan titik pelana? Oke, itu perhatikan saja clue-nya ya. Ya, coba lihat clue-nya. Jika D-nya sama dengan 0, maaf, jika D-nya kurang dari 0 ya, untuk yang ini. Nah, kenapa sih dia menghasilkan titik yang dia X0,0 itu adalah titik pelana? Oke, dan jika D-nya sama dengan 0, yakni AC kurang B pangkat 2 sama dengan 0, maka tidak dapat diambil kesimpulan. Ya, kenapa dia seperti itu? Karena nantinya Didik sekalian, jika D-nya sama dengan 0, maka kita nantinya akan kembali lagi ke sini ya, ke sini, dan itu kita tidak dapat mengambil kesimpulan, karena dari sini kita ke sini lagi, dan jika D-nya sama dengan 0, kita ke sini lagi, jadi prosesnya bolak-balik ya, dan itu kita tidak dapat ambil kesimpulan. Nah, contoh ya, tentukan nilai contoh 1, tentukan nilai-nilai ekstrim jika ada pada fungsi x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x kurang 6y tambah 10. Oke, ini kita tidak batasi sehingga dia tidak mempunyai batas. Kita coba cari titik stasionernya.
kita turunkan terhadap X, itu hasilnya 2X kurang 2, kita turunkan terhadap Y, itu adalah 2Y kurang 6. Didapatkan titik stasioner 1,3 ya, karena 2X kurang 2 kita samakan dengan 0, menghasilkan X sama dengan 1, 2Y kurang 6 kita samakan dengan 0, menghasilkan Y sama dengan 3 ya. Jadi 1,3 adalah titik stasioner. Selanjutnya, jika kita turunkan 2 kali secara parsial, kedua-duanya terhadap X, maka yang ini ya, ini kan tadi diturunkan terhadap X ya, kita turunkan lagi terhadap X, itu hasilnya adalah 2, kita turunkan ini terhadap Y, itu hasilnya adalah 2 juga, dan turunan terhadap X, ya, ini, lalu terhadap Y, 2X kurang 2 diturunkan terhadap Y, semuanya konstan ya, maka sama dengan 0. Nah, D-nya, D, itu sama dengan 2 dikali 2 dikurang 0, sama dengan 4. Ya, karena 2 ya, di mana turunan kedua terhadap kedua-duanya terhadap X itu sama dengan 2 besar 0, dan D-nya juga yang sama dengan 4 itu lebih besar daripada 0, maka F 1,3 yang nilainya itu sama dengan 0 adalah nilai minimum lokal. Oke? Nah, itu berdasarkan teorema 3. Contoh 2. Tentukan nilai-nilai ekstrim jika ada pada fungsi fx, y sama dengan x pangkat 3 tambah y pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 3y kuadrat sama dengan 8. Oke, lihat penyelesaiannya ya. Kita turunkan terhadap x, 3x kuadrat tambah 6x, kita turunkan terhadap y, 3y kuadrat kurang 6, 6y. Nah, saat kita samakan dengan 0, maka diperoleh ya 4 ya, 4 nilai untuk X dan Y, X sama dengan 0, X sama dengan minus 2, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan 2, sehingga diperoleh 4 titik-titik stasioner, 0,0, minus 2,0, 0,2, dan minus 2,2 ya. Karena dia di sini X-nya kan 2, Y-nya sama dengan 2, kita kombinasikan, menghasilkan 4. Nah, ujilah keempat titik-titik tersebut apakah menghasilkan nilai-nilai ekstrim ataukah hanya sebatas titik pelana. Ya. Nah, jadi hint-nya itu ada 2 titik pelana ya, 1 titik menghasilkan nilai minimum lokal dan 1 titik yang menghasilkan maksimum lokal. Jadi dari 4 ini ada 2 titik pelananya, ada 1 yang menghasilkan minimum lokal dan 1 yang menghasilkan maksimum lokal ya. Oke, ini untuk bantuan ya. Kita merupakan salah satu proses dari penyelesaian untuk contoh yang kedua ini. Oke, saya rasa cukup dulu ya materinya. Saya harap adik-adik sekalian dapat bertanya karena saya sadari ini memang merupakan materi yang cukup sulit. Jadi tolong ditingkatkan intensitas bertanyanya. Tidak masalah, saya akan melayani satu persatu pertanyaannya. Tapi yang jelas kalian upayakan ya yang warna merah ini. Untuk mekanisme ujiannya, untuk mekanisme perkuliahan selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana ya. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.